Perang Salib ke-7 berlangsung dari tahun 1248 hingga 1254. Perang ini merupakan salah satu episode penting dalam sejarah konflik antara kekuatan-kekuatan Kristen Eropa dan dunia Islam di Timur Tengah. Dipimpin oleh Raja Louis IX dari Prancis, perang ini memiliki tujuan ambisius untuk menaklukkan Mesir dan merebut kembali Yerusalem dari tangan dinasti Ayyubiyah. Namun, meskipun dimulai dengan semangat tinggi dan sumber daya yang besar, Perang Salib ke-7 berakhir dengan kegagalan bagi Eropa dan kemenangan telak bagi pasukan Muslim. Dalam video ini akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya Perang Salib ke-7 ini dari berbagai sudut pandang, jalannya perang hingga kekalahan sang Raja Prancis. Dan berikut ini adalah kisah Perang Salib ke-7 selengkapnya. Dari sudut pandang politik, Perang Salib ke-7 dapat dilihat sebagai kelanjutan dari konflik berkepanjangan antara kekuatan-kekuatan Eropa dan kekaisaran-kekaisaran di Timur Tengah. Pada tahun 1244, Yerusalem direbut oleh pasukan Khwarezmia yang telah tersingkir karena kalah telak oleh bangsa Mongol. Meski begitu, kejadian ini tidak memicu reaksi keras dari kerajaan-kerajaan Eropa yang pada saat itu sibuk dengan konflik internal mereka sendiri. Namun, Raja Louis IX dari Prancis didorong oleh keyakinan religiusnya. Ia memutuskan untuk memimpin Perang Salib baru dengan tujuan utama menaklukkan Mesir dan merebut kembali Yerusalem dari dinasti Ayyubiyah. Agama merupakan salah satu motivasi utama di balik Perang Salib. Bagi banyak orang Eropa, Perang Salib adalah misi suci untuk membebaskan tanah suci dari kekuasaan Muslim. Paus Innocentius IV dan Frederick II, Kaisar Romawi Suci yang memenangkan Perang Salib VI, masih terlibat dalam konflik kekaisaran kepausan yang menunjukkan bahwa agama dan politik seringkali terjalin erat dalam Perang Salib. Dari sudut pandang Timur Tengah, Perang Salib ke-7 ini dilihat sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan agama mereka. Louis IX mulai bersiap dengan mengumpulkan pasukan dari Prancis yang terdiri dari kesatria dan tentara dari berbagai wilayah seperti Poitou, Anjou, dan Artois. Pasukan ini juga termasuk anggota dari ordo militer seperti kesatria Templar. Mereka mengumpulkan dana yang besar untuk ekspedisi ini. Pasukan Perang Salib ke-7 berangkat dari Prancis pada tahun 1248. Mereka melakukan perjalanan melalui laut, menyeberangi Laut Tengah dengan armada yang besar, dan mendarat di Mesir. Tujuan utama mereka adalah untuk menaklukkan Mesir sebagai langkah awal untuk merebut kembali Yerusalem dari dinasti Ayyubiyah. Pada bulan Juni 1249, pasukan Salib mendarat di Damietta, sebuah kota pelabuhan strategis di Mesir. Pengumpulan ini berhasil dan Damietta jatuh ke tangan pasukan Salib. Damietta dipilih karena posisinya yang strategis dan dulunya kota ini juga menjadi titik masuk dalam Perang Salib ke-5. Kota ini memiliki pertahanan yang kuat dengan benteng berlapis dan menara pengawas yang kokoh. Namun, dengan keberhasilan pengepungan ini, pasukan Salib mendapatkan titik pijak yang penting untuk kampanye mereka di Mesir. Setelah penaklukan Damietta, pasukan Salib bergerak menuju Mansurah, di mana mereka menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Ayyubiyah dan pasukan elitnya, Mamluk. Pertempuran Mansurah yang berlangsung dari 8 hingga 11 Februari 1250 menjadi titik balik dalam Perang Salib ini. Pasukan Salib yang telah diperkuat dengan kedatangan Alphonse de Poitiers, saudara ketiga Raja Louis IX, menjadi lebih bersemangat karena ada berita tentang kematian Sultan Ayyubiyah, As-Salih Ayyub. Namun, kaum Muslim menggunakan taktik gerilya yang efektif melawan kem-kem pasukan Salib, sehingga menyebabkan banyak korban di pihak Eropa. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan besar bagi pasukan Ayyubiyah dan Mamluk. Raja Louis IX sendiri berhasil ditangkap dan ditahan oleh pasukan Mesir dalam pertempuran Fariskur,
Sebuah uang tebusan yang sangat besar dibayarkan untuk pembebasannya, dan peristiwa ini menandai kegagalan besar bagi pasukan Eropa. Pengepungan Damietta dan pertempuran Mansuroh adalah peristiwa utama yang menentukan jalannya Perang Salib ke-7. Kedua peristiwa ini menunjukkan dinamika kekuatan antara Eropa dan Timur Tengah pada masa itu. Pengepungan Damietta menandai awal yang menjanjikan bagi pasukan Salib, tetapi pertempuran Mansuroh menunjukkan ketangguhan dan keberhasilan kaum Muslim dalam mempertahankan wilayah mereka. Ini tidak hanya menandai kegagalan strategis bagi pasukan Salib, tetapi juga memperkuat posisi Mamluk yang sudah meruntuhkan dinasti Ayyubiyah sebagai kekuatan dominan di Timur Tengah.